Selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Saya menyambut setiap kita Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat NDC yang terkasih. Shalom. Sebuah sukacita yang besar ketika kita umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan untuk memuji, menyenangkan Tuhan kita. Berapa banyak hatimu rindu bernyanyi bagi Raja kita. Lambaikan tangan kita tinggi, kasih tepuk tangan, sorak-sorai bagi Allah kita yang baik. Haleluya. Kami datang dengan hati yang limpah dengan syukur, sebab kami punya Tuhan yang baik. Kasih setiamu selamanya Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang baik. Sama-sama nyanyikan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Nyatakan syukur kita bahwa di dalam setiap musim hidup kita Dia selalu ada bersama-sama, memimpin langkah kita, menyertai kita, tidak dibiarkannya sendiri. Betapa kami bersyukur Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Kami percaya kasih-Mu sempurna ya Tuhan. Itu yang menjadi pengharapan, menguatkan, memberi damai sejahtera dan sukacita buat setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersukacita bersama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Nyanyi sama-sama.
terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, kekuatanmu heran, dulu sekarang selalu. Semua nyanyi, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Oh, sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup. Kau Alfa dan Omega. Tuhan kita luar biasa, amin. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Say, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari yang percaya, katakan Kau Alfa dan Omega. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang. Kau Alfa dan Omega. Dia luar biasa, amin. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Boleh tepuk tangan sama-sama saudaraku. Dia dahsyat, Dia luar biasa, Dia sanggup melakukan mujizat. Yang percaya katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Yang percaya katakan, hidupku penuh mujizat. Sekali lagi dengan iman kita, hidupku penuh mujizat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang percaya kau sudah menerima mujizat, lambaikan tangan kita tinggi. Tepuk tangan lebih meriah buat Yesus. Come on. Dialah yang punya keselamatan dan kuasa. Oleh darahnya kita sudah ditebus. Sekarang telah tiba
kembali saudaraku. 大家好，我是 Calvin Gunawan。在一个新的2026年，我要祝大家恭喜发财，新年快乐。Senang berjumpa saudara, dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Ibadah Usia Indah Kamis 26 Februari pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Nita Setiawan. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk seluruh instalasi MEP, pekerjaan lift, serta finishing kolom eskalator. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Saudara dapat memberikan dukungan pembangunan melalui dana atau pengadaan 10.000 kursi untuk auditorium dan 4.200 PK untuk AC. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau dengan scan kode kris yang tersedia di layar, atau dapat juga diberikan melalui aplikasi NDC. Berikut laporan penerimaan kursi dan AC yang telah terkumpul, dan laporan keuangan tersedia pada TV Saints. Sebab melalui doa kita terhubung dengan Tuhan. Kita menerima arahan, damai sejahtera, dan juga kekuatan untuk menjalani hidup setiap hari. Melalui doa dan puasa, kita menajamkan kepekaan rohani. Kita menundukkan diri dan membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja dengan caranya yang ajaib. Karena itu, di sepanjang bulan Maret, NDC menetapkan tema The Power of Prayer and Fasting. Saya rindu agar setiap jemaat memahami kuasa dari doa dan puasa, dapat mempraktekkannya dan mengalami kemenangan dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, NDC Mission akan mengadakan mission trip ke Sibolga, Sumatera Utara untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dan tanah longsor di Sibolga pada tanggal 4 hingga 7 Maret. Berikut kegiatan yang akan dilakukan: penyerahan bantuan serta pengobatan gratis, trauma healing, dan ibadah bersama di lokasi pengungsian. Bagi saudara yang terbeban untuk memberikan bantuan berupa selimut, handuk, dan baju baru, bisa diserahkan ke NDC Greenfield paling lambat tanggal 21 Februari. Pendaftaran melalui aplikasi NDC dan terakhir pada 24 Februari. Take this and eat. This is my body given for you. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Zu Yesu, Zu Funi, Zaijian. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Kami bawa hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus,
Kaulah penyelamat, Kaulah penyelamat. Mulutku memuji, mulut sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau guru batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Kembali saja kita bangkit berdiri bersama. Yesus, padamu ku Kaulah penyelamat kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Keadaan yang tidak baik tidak bisa merubah kasih setia, kebaikan dan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu indah dan sempurna bagi setiap umat yang percaya. Kami mau tetap berseru berdoa kepada-Mu Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yang mau berseru angkat tangan kita. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Terpujilah, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang setia. Oh, di atas segalanya kasih-Mu, kekuatan daripada-Mu melimpah atasku. Ya Yesus, kami berseru, ya kami berserah. Mari arahkan pengharapan kita hanya tertuju kepada Yesus, Allah penolong, gunung batu yang teguh, Allah yang melindungi setiap kita. Berapa banyak engkau mau berseru berserah dari tempat kita berdiri, buka hatimu. Mari ambil waktu berdoa, saudaraku. Oh, ku percaya Tuhan, kuasa-Mu. Nah,
setiap kami memenuhi umat-Mu, kami percaya. Kami mau teguhkan hati kami. Kami mau bangkitkan iman kami untuk melalui tahun 2026 ini. Meskipun kami tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi satu yang kami percaya, Engkau sudah ada di depan sana membukakan jalan bagi setiap kami. Mari yang percaya kasih tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan. Amin. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Panggil namanya Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Kami memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, karena Kau layak menerimanya. Kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Kami buka hati kami sekarang. Kami mau terima kebenaran firman Tuhan melalui khotbah Alkitab yang akan hamba-Mu sampaikan. Kiranya kami dikuatkan, ditambahkan iman kami oleh firman Tuhan, dipulihkan keadaan kami oleh firman Tuhan, disembuhkan penyakit kami oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, hati kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin, 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 amin. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Senang bisa berjumpa di dalam ibadah yang luar biasa dengan saudara-saudara pada siang hari ini. Judul khotbah saya pada siang ini adalah Life That Matters. Hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Saudara-saudara, salah satu tanda orang itu mengalami pertumbuhan rohani adalah hidupnya jadi berarti untuk orang lain, jadi berkat bagi banyak orang. Dunia mengajarkan hidup yang berarti, hidup yang bermakna ditentukan oleh berapa banyak yang kita miliki, seberapa terkenalnya kita. Tetapi ternyata Alkitab mengajarkan kita yang lain. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang berarti, hidup yang bermakna itu ditentukan oleh kita berbuah atau tidak, kita jadi berkat atau tidak, kita berdampak atau tidak, kita memberi pengaruh positif atau tidak kepada lingkungan kita. Pertama-tama tentunya kepada keluarga kita, lalu kepada gereja kita, lalu kepada marketplace di mana kita berbisnis, di mana kita bekerja, di kampus kita, dan tentunya juga di sekolah kita, lalu untuk kota dan bangsa kita. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana sih hidup yang berarti, hidup yang bermakna itu. Coba kita membuka Alkitab kita, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Kita akan belajar dari seorang anak perempuan Israel. Kita baca 3 ayat ini dengan suara yang keras. Saudara yang siap membaca Alkitab, katakan amin. Mari kita baca. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram.
Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara sakit kusta, orang Aram, pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bapak Ibu, ayat-ayat yang kita baca ini adalah cerita tentang Naaman, panglima perang Raja Aram yang mengalami mujizat kesembuhan. Tapi hari ini saya tidak akan berbicara tentang Naaman. Saya akan melihat tentang anak perempuan yang punya peran besar, yang telah jadi berkat bagi Naaman. Sehingga Naaman yang tadinya sudah hopeless dengan penyakitnya, tidak punya pengharapan mengalami kesembuhan, bisa mengalami mujizat gara-gara seorang anak perempuan. Mari kita belajar, saudaraku, untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, hidup kita harus bisa berarti, bermakna bagi orang lain. Bagaimana sih hidup yang berarti, bermakna itu? Dari anak perempuan ini kita belajar yang pertama, bahwa hidup yang berarti tidak ditentukan oleh status. Banyak orang suka berpikir, kalau aku kaya, kalau aku punya jabatan, kalau aku ini berpengaruh, maka pasti aku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ternyata dari anak perempuan ini kita belajar, hidup itu, hidup yang jadi berkat tidak ditentukan oleh status. Dalam 2 Raja pasal 5 ayat 2, ternyata dikatakan bahwa anak perempuan ini adalah seorang tawanan yang dibawa ke Aram dan dijadikan pelayan di rumah daripada Naaman. Jadi dia ini adalah seorang tawanan, seorang pelayan atau seorang budak. Dengan kata lain, dia sebenarnya orang yang tidak terpandang. Anak bawang. Tapi justru orang yang tidak terpandang inilah yang membawa harapan baru untuk keluarga Naaman. Menjadi berkat bagi keluarga Naaman. Dan kalau kita baca selanjutnya, Naaman itu bukan hanya mengalami mujizat kesembuhan saja. Tapi setelah dia sembuh, dia berkata begini, sekarang aku tahu bahwa tidak ada Allah selain di Israel. Lalu dia kemudian meninggalkan semua agama lamanya. Dia meninggalkan penyembahan berhalanya. Dan dia lock in menjadi orang percaya. Luar biasa. Semuanya karena peran daripada anak perempuan ini. Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa kita jangan memandang remeh, memandang rendah status orang lain. Mungkin orang itu statusnya lebih rendah dari kita. Mungkin statusnya tidak terpandang. Tapi jangan kita pandang rendah. Kenapa? Karena siapa tahu Tuhan bisa pakai dia dan mengangkat hidupnya. Katakan amin. Juga dari sini kita belajar bahwa kalau hari ini status kita mungkin rendah. Orang mengecilkan kita. Orang meremehkan kita. Karena kita ini tidak punya jabatan apa-apa. Kita juga jangan berkecil hati. Kita jangan kecewa dengan keadaan kita. Tapi mari kita harus berbesar hati. Karena Tuhan juga bisa pakai kita. Katakan amin. Tuhan bisa pakai siapa saja. Karena Tuhan tidak pernah memandang bagaimana status orang itu. Tuhan selalu melihat bagaimana hati orang itu. Kalau saudara hari ini statusmu masih rendah, it's okay. Yang penting saudara punya hati yang cinta Tuhan, takut Tuhan. Hatimu teguh kepada Tuhan. Hatimu selalu memandang kepada Tuhan. Ketika hatimu melekat kepada Tuhan, Tuhan akan bisa pakai saudara. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Selain itu Bapak Ibu, kita perlu juga untuk membaharui mentalitas kita.
Ada banyak orang tidak pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Mentalitasnya negatif. Mentalitasnya pecundang. Padahal sebenarnya kalau kita ini sudah menjadi orang percaya, harusnya mentalitas kita sudah berubah menjadi mentalitas yang positif. Kalau saudara membaca Efesus pasalnya yang keempat, ayat 17 sampai dengan 32, itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang manusia baru. Setelah percaya sama Tuhan, kita menjadi manusia baru. Nah, di dalam ayatnya yang ke-22 dikatakan, kita ini setelah percaya Tuhan harus menanggalkan manusia lama kita. Karakter lama, kebiasaan buruk kita, manusia dosa kita, itu harus ditanggalkan, dibuang. Supaya apa? Supaya kita ini dibaharui roh dan pikiran kita. Nah, jadi menjadi orang yang sudah percaya Tuhan, kita sekarang harusnya punya roh yang baru, pikiran yang baru. Mentalitas itu bicara tentang pikiran. Karena mentalitas itu adalah pola pikir yang mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan, dalam merespon situasi, dan di dalam bertindak. Kalau kita ini punya pola pikir yang positif, maka pasti mentalitas kita menjadi positif, sehingga tindakan-tindakan kita selalu positif. Respon kita kalau terjadi sesuatu pasti selalu positif. Kenapa? Karena pola pikir kita sekarang sudah baru, karena mentalitas sekarang kita sudah baru. Nah, orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, penting sekali saudara tahu bahwa pola pikirnya pasti akan menjadi positif. Jadi kalau saudara pola pikirmu masih negatif, mentalitasmu masih negatif, berarti saudara sesungguhnya belum mengalami pertumbuhan kedewasaan dalam Tuhan. Harus bisa punya mentalitas yang positif. Nah, saudara dengarkan saya. Kalau kita ini punya mentalitas yang positif, walaupun mungkin hari ini status kita masih di bawah, mungkin hari ini kita ini tidak punya jabatan apa-apa. Mungkin hari ini kita direndahkan orang, diremehkan orang. Tapi ketika mentalitas kita positif, maka dengarkan saya, hanya tinggal waktu. Tuhan akan mempromosi kita dan mengangkat kita dan memakai kita. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Coba kita lihat, apa sih bedanya orang yang punya mentalitas negatif dengan mentalitas positif? Kenapa begitu penting kita ini memiliki mentalitas yang positif? Orang yang punya mentalitas negatif, fokusnya itu selalu kepada masalah. Sedangkan orang yang punya mentalitas positif, fokusnya selalu kepada solusi. Orang yang mentalitas negatif, itu selalu menyalahkan orang lain dan situasi. Kalau terjadi sesuatu, selalu orang lain yang salah. Tidak tercapai target di dalam pekerjaannya. Wah, itu karena pimpinan saya kasih target terlalu tinggi. Dia tidak lulus di dalam ujian. Wah, itu karena dosen saya sentimen sama saya. Ini orang mentalitasnya negatif. Tidak bertanggung jawab. Sebaliknya orang kalau mentalitas positif, dia selalu bertanggung jawab. Terjadi sesuatu, dia gagal. Oh, aku yang salah. Dan ini akan membuat dia bisa mengevaluasi dirinya dan merubah dirinya. Orang yang mentalitas negatif, dia selalu takut gagal. Karena itu dia nggak pernah berani mencoba. Sebaliknya orang dengan mentalitas positif, dia selalu berani mencoba. Karena dia berpikir kegagalan itu adalah bagian daripada proses untuk dia naik level. Orang yang mentalitas negatif, maka dia selalu butuh apresiasi. Dia butuh pujian.
dia butuh motivasi. Sebaliknya orang yang punya mentalitas positif, walaupun dia tidak diapresiasi, walaupun dia tidak dipuji, walaupun dia tidak dimotivasi, dia akan tetap bekerja, dia akan tetap melayani, dia akan tetap maju. Ini mentalitas positif. Orang yang dengan mentalitas negatif, dia gampang menyerah. Ada sedikit masalah, langsung menyerah. Sebaliknya orang dengan mentalitas positif, dia pantang menyerah. Dia terus maju, dia terus berusaha, dia terus bekerja, dia terus melayani. Orang yang dengan mentalitas negatif, dia suka menunda. Kata kuncinya tarsok. Entarlah besok, entarlah besok. Mentalitas positif, dia suka bertindak, tak suka menunda-nunda. Orang dengan mentalitas negatif, dia selalu meminta-minta. Tangannya selalu mengarah ke atas. Minta, minta, minta. Sebaliknya orang yang dengan mentalitas positif, dia selalu memberi, memberi, dan memberi. Sudah lihat, sangat berbeda sekali. Itu hanya karena masalah mentalitas. Jadi bukan karena keturunan ini, keturunan itu, bukan karena latar belakang pendidikan, bukan. Tapi karena masalah mentalitas, itu akibat daripada tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dari anak perempuan ini kita belajar bahwa hidup kita bisa berarti melalui tindakan kecil. Banyak orang suka berpikir begini, nanti kalau aku melakukan perkara-perkara yang besar, maka aku pasti akan bisa jadi berkat. Karena itu, kalau perkara kecil, gak usah dulu lah, nanti aja lah. Kalau aku punya kesempatan bikin perkara besar, baru aku lakukan, baru aku kerjakan. Padahal sebenarnya saudaraku, dari anak perempuan ini kita belajar bahwa walaupun melakukan tindakan kecil, tapi itu bisa menjadi berkat. Coba kita baca dalam ayat 3, 2 Raja 5 ayat 3 dikatakan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Coba saudara lihat, anak perempuan itu hanya ngomong kepada nyonyanya, kasih informasi kepada nyonyanya, seandainya tuanku pergi ke Israel, ada nabi yang bisa menyembuhkan tuanku itu. Coba lihat, sederhana sekali, hal yang kecil, hal yang sederhana, tapi hal yang kecil ini ternyata mengubahkan hidup daripada Naaman, mengubahkan masa depan Naaman. Sudah lihat? Karena itu mulai hari ini belajarlah untuk melakukan hal-hal yang kecil. Jangan tunggu untuk hal besar. Walaupun hal kecil, lakukan saja dengan tulus, dengan ikhlas. Pasti akan terjadi sesuatu. Katakan amin. Nah, mengapa hal-hal kecil bisa membuat hidup kita jadi berarti? Karena ternyata hal-hal kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 6, terjadi mujizat yang Yesus lakukan, memberi makan 5.000 orang laki-laki, sisa 12 bakul. Dari 5 roti, 2 ekor ikan. Mujizat ini bisa terjadi karena ada kebaikan kecil, kemurahan hati kecil yang dilakukan oleh seorang anak kecil. Dia menyerahkan 5 roti 2 ikannya kepada Yesus. Dan itu kemudian berdampak besar. Bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Luar biasa saudara-saudara. Itulah sebabnya mari kita mulai belajar. Lakukan hal-hal kecil. Kebaikan-kebaikan kecil. Kemurahan hati kecil. Yang mungkin orang lain tidak, itu nggak ada masalah, nggak ada efeknya lah, nggak ada dampaknya. Tapi mari kita tetap kerjakan. Waktu kita mengerjakan sekali lagi dengan hati yang tulus dan ikhlas, itu bisa berdampak besar. Saudara pernah dengar cerita nggak? Ada seorang bapak penjual bakmi yang setiap pagi
memberi makan seorang anak kecil gelandangan, yatim piatu. Setiap pagi anak kecil itu datang ke warung bakmi bapak ini. Dan bapak ini berbaik hati memberi makan semangkok bakmi kepada anak itu. 30 tahun kemudian, ketika bapak ini sudah beranjak usia lanjut, satu hari dia kena serangan jantung, dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit. Dan ternyata harus dioperasi bypass. Biayanya besar karena nggak punya asuransi, nggak punya BPJS. Dan keluarga lagi termenung di depan ruang tunggu. Kenapa? Karena nggak ada uang, biaya yang besar. Dan sementara mereka terbenung memikirkan bagaimana biayanya, tiba-tiba bapaknya ini kemudian dilarikan masuk ke ruang operasi. Dan mereka mengikuti ke ruang operasi, ditunggu berapa jam kemudian keluar. Setelah itu kemudian dipindahkan ke kamar. Sehat, pulih, dan ketika keluar rumah sakit, mereka bingung bagaimana caranya mau bayar. Tapi ternyata gratis, tidak bayar sepeser pun. Rupa-rupanya dokter bedah yang mengoperasi bapak ini, itu adalah anak kecil yang 30 tahun yang lalu selalu dikasih makan semangkok bakmi oleh bapak ini. Sudah lihat, sebuah kebaikan kecil bisa berdampak besar. Saya mendorong setiap bapak ibu, mulailah lakukan hal-hal yang kecil. Karena itu bisa berdampak besar di kemudian hari. Kenapa hal kecil bisa membuat hidup kita berarti? Karena hal kecil bisa mengubah atmosfer hati. Seorang istri yang lagi hatinya dongkol, kesel, yang hatinya lagi galau, bisa berubah suasana hatinya ketika melihat senyum anaknya, melihat senyum suaminya. Demikian juga sebaliknya, senyuman kecil itu bisa mengubah suasana hati. Asal senyumnya tulus dan ikhlas, jangan senyumnya ngenyek, saudara-saudara. Ketika ada keluarga kita, ada teman kita yang sedang kedukaan di rumah duka, kita hadir di situ saja, itu sangat menghiburnya. Kita duduk di sampingnya, tidak usah ngomong, kita duduk di sampingnya saja, itu sangat menghiburnya. Kita tepuk-tepuk pundaknya, itu sangat menghiburnya. Kita memberikan doa kepada dia, itu sangat menguatkan. Ini hal-hal yang kecil, yang sederhana, tapi bisa mengubah atmosfer hatinya. Kenapa hal kecil bisa membuat hidup berarti? Karena hal kecil bisa mengalahkan keputusasaan. Saudara, kita sedang berada di sebuah dunia di mana banyak orang sebenarnya sedang putus asa, putus harap. Sadar enggak saudara-saudara bahwa kadangkala satu ayat yang saudara kirimkan kepada orang lewat WA itu bisa membuat dia punya harapan kembali. Satu kalimat yang menguatkan, dua kata jangan menyerah, tetap semangat. Itu kadangkala hal kecil itu bisa menguatkan dia kembali, bisa mengembalikan harapannya kembali. Jadi saudara, hal kecil itu bisa mengalahkan keputusan. Dan juga mengapa hal kecil bisa membuat hidup berarti? Karena hal kecil bisa mengubah masa depan seseorang. Saudara, ada seorang yang bernama Martin Luther. Dia adalah tokoh reformasi gereja. Tapi sebelumnya, dia adalah seorang biarawan yang punya pandangan teologi ya, bahwa keselamatan itu adalah hasil daripada usaha manusia. Itulah sebabnya Martin Luther ini terbiasa untuk puasa ekstrim. Supaya apa? Supaya bisa selamat. Dia melayani dengan keras. Supaya apa? Supaya bisa selamat. Jadi dia punya pandangan bahwa usaha manusia itu yang menentukan keselamatan manusia. Sampai kemudian satu hari dia membaca satu ayat. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Waktu dia membaca ayat ini,
ayat ini kemudian mengubahkan persepsinya tentang keselamatan. Dia sadar sekarang bahwa ternyata orang itu selamat bukan karena usahanya, tapi karena imannya kepada Tuhan. Dan ini mengubahkan hidupnya. Bukan hanya mengubahkan hidupnya, mengubahkan masa depannya. Bukan hanya mengubahkan masa depannya, tapi mengubahkan masa depan banyak orang. Karena gara-gara ayat ini kemudian dia terdorong untuk mereformasi gereja. Karena pada waktu itu gereja terlibat pada korupsi, terlibat persejinahan. Pokoknya gereja berada dalam masa kegelapan. Itulah sebabnya kemudian dia mengadakan reformasi. Dan 3 pilar reformasinya itu adalah sola fide, hanya oleh iman. Sola gratia, hanya oleh kasih karunia. Sola scriptura, hanya oleh firman Tuhan. Dan 3 pilar daripada reformasi ini semuanya dari satu ayat ini, Roma 1 ayat 17. Coba lihat saudara perhatikan. Gara-gara satu ayat itu mengubahkan masa depan daripada Martin Luther dan masa depan gereja. Saya berdoa mulai hari ini, jangan lagi ada di antara kita memandang remeh hal-hal kecil. Dan mari kita mulai melangkah melakukan hal kecil dengan tulus dan ikhlas. Ketika kita melakukannya, itu akan bisa berdampak bagi banyak orang. Dan itu akan bisa membuat hidup kita jadi berarti. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga saudaraku, hidup yang berarti bisa terjadi ketika kita beriman kepada Tuhan. Anak kecil ini luar biasa. Walaupun dia berada jauh dari orang tuanya, jauh dari keluarganya, jauh dari negerinya, tapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika dia menyampaikan informasi kepada Naaman, dia berkata begini, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Mungkin waktu anak perempuan ini masih di Israel, dia pernah melihat Nabi Elisa menyembuhkan orang sakit. Atau mungkin juga kalau dia tidak pernah melihat, dia pasti pernah mendengar berita-berita, cerita-cerita tentang bagaimana Nabi Elisa dengan kuasa Tuhan menyembuhkan orang, mengadakan tanda-tanda heran, mengadakan mujizat. Dan itu melahirkan iman di hatinya. Dan dia punya iman yang luar biasa. Imannya itu begitu teguh. Sehingga walaupun dia ada di negeri orang, dia tidak pernah berubah imannya. Saya ini penasaran, bagaimana sih sebenarnya keadaan, kejiwaan daripada anak perempuan itu. Diculik dari keluarganya, dibawa ke negeri asing, dijadikan budak di situ. Saya itu penasaran. Saya cari-cari buku tafsir, nggak ada yang menjelaskan. Saya cari ayatnya di Alkitab, nggak ada ayat yang menjelaskan. Saya lalu kemudian tanya kepada AI. Saya tanya begini, seandainya ada seorang anak perempuan diculik oleh tentara musuh, lalu dibawa ke negeri tentara musuh itu, dijadikan budak pelayan oleh tentara musuh itu. Bagaimana kira-kira keadaan kejiwaan anak yang seperti itu? AI lalu memberikan penjelasan panjang lebar. Tapi saya hanya melihat kesimpulannya saja. Kesimpulannya begini nih. Anak itu akan mengalami trauma psikologi berat, kehilangan rasa aman, mengalami gangguan perkembangan emosi, dan identitasnya terganggu. Hidup dalam ketakutan, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, merasa tidak berharga, alami kesedihan,
rindu kepada keluarga, mengalami kebingungan dan luka batin yang dalam. Bukan berarti anak perempuan di dalam cerita ini mengalami hal seperti itu, bukan. Ini kan penjelasan dari AI, seandainya ada anak yang mengalami nasib seperti anak perempuan itu. Keadaan kejiwaannya seperti itu. Nah, saudara-saudaraku, menurut saya, menurut keyakinan saya, kondisi keadaan kejiwaan anak itu nggak beda-beda jauh dari penjelasan AI. Artinya, anak itu juga pasti ngalami depresi, ngalami gangguan mental, ada masalah dalam kesehatan mentalnya. Dan biasanya orang yang ngalami mental health itu akan mempengaruhi imannya. Orang yang sedang depresi, stres berat, karena banyak masalah, itu akan mengganggu imannya. Imannya akan cenderung goyang. Imannya akan cenderung goncang. Bahkan dalam beberapa kasus, dia akan kehilangan iman. Tidak lagi percaya sama Tuhan. Dia akan meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan. Kenapa? Tekanan mental. Tapi yang luar biasa dari anak ini, walaupun mengalami tekanan mental yang luar biasa, dia tetap percaya kepada Tuhan. Anak ini memiliki iman yang disebut dengan resiliency faith. Ketangguhan iman. Yang tidak semua orang memilikinya. Dan saya mendorong setiap Bapak Ibu untuk bisa memilikinya. Iman yang tangguh, iman yang teguh, yang tahan banting terhadap apapun. Katakan amin. Walaupun fisiknya lemah, walaupun mentalnya sakit, tapi imannya tetap teguh. Dan iman model seperti inilah yang perlu kita miliki. Dan saya mau bilang, orang yang mengalami pertumbuhan rohani, dia pasti akan memiliki resiliency faith seperti anak perempuan ini. Tapi orang yang tidak bertumbuh rohaninya, imannya rapuh sekali. Gampang goncang, gampang goyah, gampang bimbang, gampang ragu, gampang menyerah. Saya mendorong setiap Bapak Ibu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Dunia tidak semakin baik buat kita orang percaya. Dunia tidak semakin bersahabat dengan kita orang percaya. Dunia semakin kejam. Dunia semakin keras menekan kita orang percaya. Dunia ingin menghancurkan iman kita. Tapi kalau kau punya resiliency faith, kau akan tetap teguh di tengah-tengah tekanan. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Iman yang teguh seperti ini akan memindahkan fokus kita dari masalah kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada masalah, maka kita akan melihat masalah begitu besar, masalah begitu berat, tidak ada solusinya, dan kita akan kehilangan pengharapan. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita melihat Tuhanku lebih besar dari masalahku. Ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ada harapan di dalam Tuhan. Katakan amin. Iman yang teguh itu akan memindahkan fokus kita. Dan iman yang teguh itu akan membuat perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saya mau tutup dengan kesaksian ini, a true story. Dari seorang janda, anak 3, suaminya meninggal mendadak serangan jantung tanpa meninggalkan warisan, meninggalkan harta kepada istrinya. Dan istrinya ini kebingungan ketika suaminya tiba-tiba meninggal. Bingung. Tapi
ibu janda ini tidak menyerah. Dia tetap cari kerja untuk bisa membiayai kehidupan 3 anaknya. Cari sana, nggak dapat kerja. Akhirnya dia cuci gosok. Cuci gosok beberapa pintu. Hasilnya lumayan. Dan ibu ini sejak suaminya belum meninggal adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Setia ibadah. Dan juga setia ikut kelompok sel di sebuah gereja. Dan ibu ini walaupun dia kerjanya cuci gosok, dia setia mengembalikan perpuluhan. Tidak besar, tapi dia setia mengembalikan. Satu hari, ibu ini punya sebuah tuntutan. Karena anak-anaknya, anak yang bontot, lulus SD harus masuk SMP. Anak yang kedua lulus SMP masuk SMA. Anak yang ketiga kelas 1 SMA naik kelas 2 SMA. Itu butuh dana besar untuk bayar uang pangkal, untuk bayar uang pembangunan. Pokoknya untuk sekolah anaknya butuh dana besar. Bagi ibu ini, janda kerja cuci gosok, ini hal yang mustahil untuk dia bisa kumpulkan dalam waktu dekat. Tapi ibu ini tetap setia kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan akan menolong dia. Rajin doa, rajin ibadah, rajin kelompok sel. Saudara, ketika hari terakhir pembayaran, ibu ini ditelepon dari gereja. Bu, ada seorang bapak kasih beasiswa kepada 3 orang anak ibu sampai selesai. Dan bapak ini tidak mau disebut namanya. Bapak ini memberikan beasiswa melalui gereja. Jadi ibu nanti berurusan dengan gereja untuk pendidikan anak-anak ibu. Luar biasa. Dan bagi ibu ini adalah mujizat. Saya mau bilang kepada saudara, miliki iman yang teguh. Waktu kita punya iman yang teguh, hal-hal yang mustahil akan menjadi tidak mustahil bagi kita. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Mari kita bangkit berdiri. Dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku, haleluya, haleluya. Sikanda ramata syakala ramata. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam segenap jalanmu, memuliakan nama-Mu. Beberapa saat ini sudah dengarkan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku biar hidupku bisa bermakna, hidup bisa berarti. Aku jadi berkat bagi keluargaku, aku bisa jadi berkat bagi gerejaku, aku bisa menjadi berkat bagi tempat di mana aku bekerja, kota dan bangsaku. Tuhan pakai aku, Tuhan pakai aku. Hina batasak dalam. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa bagi engkau. Hamba berdoa bagi umat-Mu Tuhan. Biar semuanya hidupnya bisa bermakna berarti. Bukan karena mereka banyak memiliki.
Bukan karena mereka terkenal, tapi karena mereka berbuah. Hidup mereka jadi berkat bagi banyak orang. Hidup mereka memberi dampak. Hidup mereka memberi pengaruh positif. Pakailah setiap mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Untuk khotbah yang kami dengar. Dan khotbah ini kami simpan dalam hati kami. Kami merenungkannya siang dan malam. Kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan. Amin, 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 amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Saya percaya semua kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Yang diberkati boleh angkat tangannya saudara. Dan sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya Pastor Hengkiso yang jadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati pelayanannya Pak, semakin dahsyat dipakai oleh Tuhan. Keluarganya diberkati, kesehatannya juga diberkati. Dan tentunya kita juga berikan aplaus. Terima kasih juga untuk seluruh tim yang melayani, haleluya. Orang-orang yang luar biasa. Dan kita lewat kesempatan ini, saudara yang memiliki pergumulan, persoalan, saudara dapat menghubungi hotline tim doa gereja. Karena kita percaya di situ ada begitu banyak tim doa yang akan mensupport saudara dalam doa. Kita percaya pada saat kita berdoa bersama, saudara memiliki iman yang teguh sampai Tuhan memberikan jawaban doa saudara. Haleluya. Sebelum kita pulang ada satu pengumuman penting saudara. Ibadah youth gereja kita itu sudah dipindah ke hari Minggu. Ada 2 kali ibadah youth. Jam 11 dan jam 13. Tempatnya di mana? Tempatnya di gedung APL ini juga. Tapi di lantai 5, di auditorium Podomoro University. Jadi saudara yang memiliki anak SMP sampai SMA boleh ikut beribadah di ibadah youth. Ajak anak-anak saudara. Terima kasih itu pengumumannya dan sebelum kita pulang, kita mau terima doa berkat dan kita mau satu hati di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Di akhir ibadah kami Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kami boleh ada dalam rumah-Mu yang kudus. Kami datang bukan sekedar aktivitas agamawi kami Tuhan. Bukan sekedar aktivitas rutinitas mingguan kami Tuhan. Tapi kami datang karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami datang membawa pujian penyembahan kami yang terbaik di hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami menyadari kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Semua karena God favor dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami tidak seorang pun yang Tuhan lewatkan. Dengan iman kami percaya dalam nama Yesus yang sakit. Terima kesembuhan yang dari Tuhan. Yang berbeban berat, terima dengan iman. Tuhan memberikan kelegaan. Yang menemukan jalan buntu percaya dengan iman. Tuhan buka jalan. Bahkan Tuhan buat jalan bagi saudara. Terima kasih Tuhan, bahkan kami percaya sepanjang 1 minggu ke depan apa yang kami kerjakan dengan setia dan benar dibuatan Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang kami mau membuka hati kami dan menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih oleh anak yang tunggal Yesus Kristus serta persekutuan manis intim dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan diberkati mengatakan, amin, amin. Terima Kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.